Salam, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan. Hari ini, Senin, tanggal 18 bulan Mei tahun ke-2026, judul pelajaran hari ini adalah Yesus melihat iman kita. Bapak Ibu yang terkasih, iman kepada Yesus tidak selalu langsung menjadi kuat hanya karena seseorang sudah mengikutinya. Sebab Alkitab menunjukkan bahwa ada banyak orang yang tampaknya percaya, tetapi sebenarnya masih memiliki hati yang dipenuhi keraguan, ketakutan, dan motivasi yang tidak murni di hadapan Allah. Dalam kitab Markus 4 ayat 40, Yesus menegur murid-muridnya karena mereka begitu takut saat badai datang. Padahal mereka sudah lama berjalan bersamanya dan telah melihat berbagai mukjizat besar yang dilakukannya di depan mata mereka sendiri. Teguran Yesus menunjukkan bahwa iman bukan sekadar pengakuan di bibir atau kedekatan secara fisik dengan Tuhan, melainkan keyakinan hati yang tetap teguh walaupun keadaan sedang sulit dan menakutkan. Sebaliknya Bapak Ibu, dalam kitab Matius 15 ayat 21 sampai 28, perempuan kanan itu justru memperlihatkan iman yang sangat besar karena ia terus berharap kepada Yesus walaupun awalnya tampak diabaikan dan bahkan mendapat jawaban yang keras dari Tuhan. Perempuan itu tidak menyerah, tidak tersinggung, dan tidak meninggalkan Yesus, melainkan tetap percaya bahwa belas kasihan Tuhan lebih besar daripada semua penghalang yang ada di hadapannya. Dari perbandingan ini Bapak Ibu, kita belajar bahwa iman yang sejati bukan diukur dari seberapa lama seseorang mengenal agama atau seberapa dekat ia dengan lingkungan rohani, melainkan dari kesediaannya untuk terus percaya ketika keadaan tidak sesuai dengan keinginannya. Yesus melihat kedalaman hati manusia dan mengetahui apakah seseorang sungguh-sungguh bersandar kepadanya atau hanya percaya ketika semuanya berjalan baik dan nyaman dalam kehidupannya. Saudara-saudara terkasih, kisah dalam kitab Lukas 7 ayat 1-10 tentang perwira di Kapernaum juga memperlihatkan bentuk iman yang sangat mengagumkan di mata Yesus karena perwira itu percaya bahwa kuasa Yesus tidak dibatasi oleh jarak, tempat, maupun keadaan. Perwira itu memahami otoritas dengan sangat baik karena ia sendiri adalah seorang pemimpin yang terbiasa memberi perintah kepada bawahannya dan melihat bagaimana perkataannya langsung ditaati oleh orang lain. Dengan pemahaman itu saudara, ia percaya bahwa Yesus cukup mengucapkan satu kata saja, maka hambanya akan sembuh tanpa perlu Yesus datang langsung ke rumahnya. Sikap ini menunjukkan bahwa iman sejati tidak selalu membutuhkan bukti yang terlihat oleh mata. Sebab orang yang benar-benar percaya akan bersandar pada kuasa firman Tuhan yang sanggup bekerja dalam segala situasi. Yesus bahkan mengatakan bahwa ia belum pernah menemukan iman sebesar itu di antara orang Israel. Padahal perwira tersebut bukan berasal dari bangsa pilihan Allah. Dari kisah ini saudara, kita memahami bahwa iman
bukan sekadar pengetahuan tentang agama, tetapi keyakinan penuh bahwa kuasa Tuhan sanggup melakukan apa yang tidak dapat dilakukan manusia. Iman yang seperti ini membuat seseorang tetap tenang, tetap berharap, dan tetap percaya sekalipun keadaan di sekitarnya belum berubah sesuai dengan doanya. Bapak Ibu terkasih, dalam kitab Markus 9 ayat 24, seorang ayah datang kepada Yesus dengan hati yang hancur karena anaknya dirasuki roh jahat. Dan di tengah keputusasaan itu, ia mengucapkan kalimat yang sangat jujur, yaitu, "Tuhan, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini." Kalimat ini sangat penting karena menunjukkan bahwa iman manusia seringkali bercampur dengan kelemahan, ketakutan, dan keraguan yang masih ada di dalam hati. Bapak Ibu, ayah itu sebenarnya percaya kepada Yesus, tetapi pada saat yang sama ia sadar bahwa imannya belum sempurna dan masih membutuhkan pertolongan Tuhan agar menjadi lebih kuat. Kejujuran seperti inilah yang seringkali Allah kehendaki dari umatnya, sebab Tuhan tidak meminta manusia berpura-pura kuat, padahal hatinya sedang goyah dan penuh pergumulan. Banyak orang berpikir bahwa mereka harus memiliki iman yang sempurna terlebih dahulu baru bisa datang kepada Tuhan. Padahal kisah ini menunjukkan bahwa justru dalam kelemahan iman itulah manusia perlu datang kepada Yesus. Bapak Ibu, Yesus tidak menolak ayah tersebut karena imannya kecil, melainkan menolongnya dan melakukan mukjizat bagi anaknya, sehingga iman sang ayah semakin diteguhkan melalui pengalaman bersama Tuhan. Dari sini kita belajar bahwa iman dapat bertumbuh melalui pergumulan hidup. Sebab ketika manusia menyadari keterbatasannya dan bersandar penuh kepada Tuhan, maka Allah bekerja untuk memperkuat keyakinannya sedikit demi sedikit. Saudara sekalian, dalam kehidupan rohani selalu ada pertarungan antara dorongan Roh Kudus yang membawa manusia kepada iman dan usaha musuh yang menanamkan keraguan dalam hati manusia. Ellen G. White menjelaskan bahwa ketidakpercayaan yang dipelihara di dalam jiwa memiliki kuasa yang memikat, karena keraguan yang dibiarkan terus hidup akan bertumbuh seperti tanaman beracun yang akhirnya merusak kehidupan rohani seseorang. Keraguan kecil yang tidak diselesaikan dapat berkembang menjadi kebiasaan mempertanyakan kasih Tuhan, kebaikannya, bahkan kebenaran firman-Nya ketika seseorang menghadapi penderitaan atau doa yang belum dijawab. Oleh sebab itu, setiap orang percaya harus belajar mencabut akar ketidakpercayaan melalui doa, pembacaan Alkitab, dan pengalaman berjalan bersama Tuhan setiap hari agar iman tetap bertumbuh dengan sehat. Saudara, Ellen G. White juga menekankan bahwa hati manusia harus ditanami iman dan kasih supaya dua hal itu menguasai kehidupan serta menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi pencobaan. Ketika seseorang terus memelihara hubungan dengan Tuhan, maka keraguan tidak akan mudah menguasai pikirannya karena ia telah melihat sendiri kesetiaan Allah dalam berbagai pengalaman hidupnya. Sebaliknya, jika seseorang terus memberi makan keraguan melalui pikiran negatif, keluhan,
dan ketidaktaatan, maka imannya akan semakin lemah sampai akhirnya ia kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Bapak Ibu, Allah tidak pernah melarang manusia berpikir, bertanya, atau menggunakan logika, sebab manusia diciptakan menurut gambar Allah dengan kemampuan berpikir, menimbang, dan memahami berbagai hal secara rasional. Dalam Alkitab kita melihat bagaimana Abraham berdialog dengan Allah tentang Sodom. Musa bertanya tentang panggilannya, dan Ayub menyampaikan pergumulannya dengan sangat jujur di hadapan Tuhan. Semua itu menunjukkan bahwa Allah tidak menolak pertanyaan manusia, melainkan mengundang umatnya untuk mengenal cara kerjanya yang jauh lebih besar daripada pemikiran manusia yang terbatas. Namun pada akhirnya Bapak Ibu, ada bagian tertentu dari pekerjaan Allah yang tidak akan mampu dipahami sepenuhnya oleh akal manusia karena hikmat Tuhan melampaui kemampuan pikiran manusia. Pada titik inilah iman mulai mengambil peranan penting. Sebab iman berarti mempercayai karakter Allah walaupun manusia belum memahami seluruh alasan di balik setiap peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Banyak hal dalam kehidupan rohani yang dapat dijelaskan secara logis, seperti bukti sejarah Alkitab, kesaksian tentang perubahan hidup, maupun keteraturan ciptaan Tuhan yang menunjukkan adanya pencipta yang agung. Akan tetapi, setelah semua alasan logis itu dipertimbangkan, manusia tetap harus mengambil langkah percaya dan menyerahkan dirinya kepada Tuhan, karena tidak semua kebenaran rohani dapat dibuktikan hanya melalui logika semata. Saudara-saudara sekalian, pertanyaan terakhir dalam pelajaran ini sangat penting karena mengajak setiap orang memikirkan sampai di mana batas logika dan kapan iman harus mulai dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Logika memang membantu manusia memahami banyak alasan untuk percaya kepada Tuhan, tetapi logika memiliki keterbatasan karena manusia tidak mampu melihat seluruh rencana Allah dari awal sampai akhir kehidupan. Ketika seseorang menghadapi penderitaan, kehilangan, doa yang belum dijawab, atau masa depan yang tidak pasti, seringkali logika tidak mampu memberikan semua jawaban yang diinginkan oleh hati manusia. Dalam keadaan seperti itu, iman menjadi keputusan untuk tetap percaya bahwa Tuhan tetap baik, tetap hadir, dan tetap bekerja sekalipun manusia belum melihat hasilnya secara nyata di depan mata. Iman yang kokoh bukanlah iman yang menolak akal sehat, melainkan iman yang lahir setelah seseorang melihat alasan-alasan yang cukup untuk percaya, lalu memilih menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dengan penuh keyakinan. Orang yang memiliki iman seperti ini akan tetap setia ketika doa belum dijawab. Tetap berharap ketika keadaan sulit dan tetap taat walaupun jalannya terasa berat, karena ia percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Pada akhirnya, iman sejati adalah hubungan percaya yang terus bertumbuh antara manusia dengan Allah, di mana manusia belajar berjalan bersama Tuhan setiap hari sambil menyerahkan seluruh hidupnya kepada kasih dan kuasa-Nya yang sempurna. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan,
Demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.